semua, perkenalkan nama saya Bareneka Putri dengan NIM 2019-50382. Saya dari Trisakti School of Management. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dari mata kuliah Manajemen Strategik. Yuk kita bahas satu-satu. Chapter 1 itu adalah Basic Concept of Strategic Management. Strategic Management sendiri adalah sebuah keputusan atau tindakan manajerial yang diambil untuk menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Dengan manajemen strategik ini, perusahaan diharapkan dapat mengeluarkan keputusan yang dapat dikelola dan diimplementasikan di dalam lingkungan perusahaan. Nah, ada loh teman-teman manfaat dari kita mempelajari manajemen strategik ini. Yang pertama adalah kita bisa memberikan visi strategis kepada perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan perusahaan tentang perubahan industri. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah masalah yang akan datang di kemudian hari. Nah, dalam manajemen strategik ini meliputi lingkungan internal, lingkungan eksternal, scanning strategik, implementasi, serta strategi pelaksanaan, evaluasi, dan controlling. Di chapter 4 ini kita akan membahas tentang Environmental Scanning and Industrial Analysis. Sebelum memulai perumusan strategi, manajemen harus memahami konteks lingkungan di mana ia bersaing sekarang. Karena hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk merencanakan strategi tanpa memahami atau mendalami tentang lingkungan eksternal. Maka manajemen telah membingkai aspek-aspek lingkungan yang berdampak pada bisnis mereka. Maka dari itu mereka berada di dalam posisi untuk menentukan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Pemindaian lingkungan sendiri adalah istilah menyeluruh yang mencangkup pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi yang relevan dengan pengembangan strategi organisasi. Di chapter 5 kita akan membahas tentang Organizational Analysis and Competitive Advantage. Di dalam chapter ini, perusahaan juga memperhatikan lingkungan internal perusahaan untuk mengidentifikasi faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan yang cenderung menentukan apakah perusahaan akan dapat mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Pemindaian internal ini sering disebut juga sebagai analisis organisasi yang berkaitan dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengambil keuntungan dari sumber daya kompetensi organisasi. Organizational Analysis adalah hal yang berkaitan dengan mengidentifikasi, mengembangkan sumber daya kompetensi organisasi seperti tangible asset, seperti peralatan, gedung, uang, dan tempat, atau human asset seperti skill, jumlah pegawai, dan motivasi kerja, atau intangible asset seperti paten dan copyright. Chapter 6 membahas tentang strategi formulation business strategi. Analisis SWOT sendiri adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT sendiri memiliki kepanjangan dari kekuatan adalah strength, kelemahan adalah weakness, peluang adalah opportunities, dan ancaman adalah threat. Setelah pemindaian lingkungan eksternal dan internal selesai dilakukan, perusahaan dapat mengevaluasi atau mengklasifikasikannya dengan menggunakan strategi ringkasan analisis faktor atau SFAS. Dengan menggunakan SFAS, perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan juga perusahaan bisa meminimalkan kelemahan untuk mengurangi ancaman yang akan dihadapi perusahaan di kedepannya. Di chapter 7 ini kita akan membahas tentang strategi formulation corporate strategi. Nah, corporate strategi sendiri ialah hal utama perusahaan secara keseluruhan dan pengelolaan bisnis atau produknya yang nantinya akan perusahaan kembangkan. Nah, teman-teman, strategi perusahaan dalam mengatasi masalah ini terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama adalah orientasi keseluruhan perusahaan atau arah strategis. Yang kedua adalah industri atau pasar di mana perusahaan bersaing melalui produk atau unit bisnisnya atau yang disebut sebagai analisis portofolio. Yang ketiga adalah cara di mana manajemen mengkoordinasikan kegiatan, meningkatkan kekuatan sumber daya untuk pertumbuhan dan stabilitas dari perusahaan. Selanjutnya adalah growth strategi. Strategi ini adalah strategi yang mengembangkan kemampuan perusahaan dan mengukur besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang dari perkembangan perusahaan. Di chapter 8 ini kita membahas tentang strategi formulation, functional strategi, dan strategi choice. Strategi fungsional sendiri adalah pendekatan area fungsional yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan strategi ini memaksimalkan produktivitas sumber daya yang perusahaan miliki. Nah, dalam hal ini perusahaan harus menempatkan sumber daya untuk pengujian yang tepat. Seperti yang pertama, identifikasi business unit core competencies. Yang kedua, pastikan bahwa kompetensi yang dimiliki perusahaan terus-menerus ditingkatkan. Dan yang tiga, mengelola kompetensi sehingga berdampak baik untuk perusahaan. Selanjutnya adalah strategi to avoid. Strategi ini dianggap berbahaya karena jika perusahaan tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan fungsionalnya,
maka hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Maka dari itu, manajer dituntut untuk memiliki sikap yang kreatif agar manajer tidak terjebak di dalam hal ini dan mampu menganalisanya dengan baik. Maka dari itu teman-teman, ada beberapa hal yang harus dihindari seperti follow the leader, selanjutnya ada hit another home run, selanjutnya ada home race, selanjutnya ada do everything, dan ada losing hand. Strategic choice adalah pengevaluasian strategi alternatif dari proses yang sudah digunakan untuk menghasilkan alternatif strategi. Setiap alternatif yang dihasilkan harus dievaluasi secara ketat, dalam hal ini kemampuannya untuk memenuhi 4 kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah mutual exclusivity, yang kedua success, yang ketiga completeness, yang keempat adalah internal consistency. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan analisis SWOT terhadap PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan informasi. Nah, pemegang saham mayoritas dari PT Telkom ini ialah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan sisanya yakni 47,91% dikuasai oleh publik. Nah, teman-teman, anak perusahaan dari PT Telkomsel ini ialah seperti PT Telkomsel Indonesia, Multimedia Nusantara, Telkom Satelit Indonesia, Pins Indonesia, Telkom Akses, dan lain-lain. Dan kompetitor utama dari PT Telkom Indonesia Tbk ini ialah PT Excel Asiata Tbk dan PT Indosat Tbk. Yang selanjutnya, EVAS dari PT Telkom Indonesia Tbk, yang pertama adalah key success factor opportunity dari PT Telkom ialah strategi pemerintah, yaitu dengan pengadaan PSBB sehingga membuat kenaikan pendapatan bagi PT Telkom sebesar 13,5 triliun, memiliki weight 0,15, rating 2, weight score-nya 0,3. Nah, di sini kesimpulannya adalah peningkatan jumlah pelanggan karena pada masa PSBB ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan perkuliahan baik persekolahan itu dilakukan di rumah saja. Nah, dengan hal ini maka saham Telkom bisa melonjak naik. Lalu pada trade, di trade ini terdapat persaingan layanan seluler dengan perusahaan kompetitor serupa dalam bentuk peningkatan jaringan. Di sini memiliki weight 0,25, ratingnya 3 dengan weight score-nya 0,75. Nah, kesimpulannya adalah Telkom di sini sedang mengupayakan untuk sinyal 5G dapat digunakan bagi setiap pelanggannya agar jaringannya tetap bisa nyaman dan lebih cepat daripada jaringan dari pesaing-pesaingnya. Untuk EVAS pada PT Telkom ini yang pertama ada key success factor-nya di weakness ialah sebagian produk yang ditawarkan kalah bersaing dengan pihak kompetitor itu memiliki weight 0,25, ratingnya 3, dan weight score-nya adalah 0,75. Karena berdasarkan dari jumlah pelanggan pangsa pasar Telkomsel di antara 3 operator besar di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 58,9%. Untuk segmen mobile turun dari 59,6% dibandingkan tahun ini. Selanjutnya di EVAS dari PT Telkom Indonesia Tbk ini pada bagian strength, Telkom mendapatkan tata kelola perusahaan yang baik dengan weight 0,3, rating 4, weight score-nya adalah 1,2. Dan serta kesimpulannya adalah di tengah pandemi kini di era globalisasi, perusahaan melakukan inovasi atau memperbarui jaringan dan produknya serta memperbaiki proses bisnis, mencari model bisnis yang relevan dan bekerja sama dengan konsistensi digital lainnya. Baik, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.